Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi MTS unggulan Al-Jadid kelas 8. Oke, pada hari ini kita menuju bab 2, yaitu membahas tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Video ini akan Pak Bagus bagi menjadi dua part, ya, atau dua bagian, karena panjang sekali pembahasan yang ada pada bab 2. Namun akan Pak Bagus secara singkat menjadi dua video. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. UUD merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, yang disebut dengan konvensi. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang. Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia sebelum perubahan atau sebelum amandemen terdiri atas 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh, 3. Penjelasan. Sistematika UUD NKRI tahun 1945 setelah amandemen terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Ketentuan tentang sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Hubungan pembukaan dan proklamasi. Hubungan proklamasi dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea ketiga pembukaan UUD Negara Republik Indonesia memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Dengan demikian, pada dasarnya, alinea 1 sampai dengan alinea 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea 4 memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan, antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memuat pembukaan. Pembukaan UUD
Negara Republik Indonesia dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Muatan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal karena pembukaan merupakan kaidah negara yang fundamental bagi negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan UUD telah mewakili bangsa Indonesia. Berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara, yaitu Pancasila, asas pokok negara, kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Secara hukum, pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 terikat pada diubah atau tidaknya pembukaan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Pembukaan UUD ini dapat menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Selain itu, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pokok kaidah fundamental yang terdapat pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia antara lain: yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD. 2. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3. Cita-cita nasional. 4. Pernyataan kemerdekaan. 5. Tujuan negara. Makna alinea pembukaan Undang-Undang 1945. Alinea pertama, pembukaan UUD menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. 1. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang telah dicapai untuk dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Alinea ketiga secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan yang Maha. Yang keempat, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat prinsip-prinsip sebagai berikut. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara, dan dasar negara. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekian, selamat belajar. Jangan lupa saksikan part 2. Bapak Gus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.